Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 282 bertemu seorang pria di jalan. Dengan setelan jas putih lengkap dan wajah yang sangat cantik, kemanapun Feng Jiu pergi, dia tentu akan menarik perhatian semua orang. Belum lagi wajah yang sangat cantik itu, dengan tubuh yang luar biasa dan sikap anggun seperti itu, jarang terlihat di tempat-tempat yang paling makmur dan bahkan di kalangan bangsawan, jadi tidak perlu membicarakan tentang kota yang jauh dan terpencil di perbatasan. Leng Xuang masih mengenakan setelan jas hitam, yang menggambarkan lekuk tubuhnya, wajahnya dingin bagai embun beku, meski cantik, membuat orang tidak berani mendekat. Saat mereka memasuki kota, mereka menunggang kuda secara perlahan dan Suni yang duduk di depan Feng Jiu memandang sekelilingnya dengan rasa ingin tahu, wajahnya penuh dengan keheranan. Feng Jiu menoleh sedikit ke samping dan berkata, Leng Xuang, kita akan pergi ke warung kecil di depan untuk menunggumu. Kamu pergilah membeli beberapa ransum kering agar kita punya sesuatu untuk dimakan di jalan, dan belilah sedikit kue atau cemilan untuk Suni di sepanjang jalan. Ya. Leng Xuang menjawab, kakinya mencengkeram tubuh kuda untuk terus maju. Sementara itu, Feng Jiu dan Suni datang ke kios wonton kecil yang tidak jauh di depan, dan memesan 2 mangkuk wonton untuk dimakan sambil menunggu. Kakak Feng, kota ini sangat indah. Ada banyak hal yang belum pernah dilihat Suni sebelumnya. Mata anak kecil itu berbinar saat menatapnya, seluruh tubuhnya memancarkan kebahagiaan dan kegembiraan. Rumah kakak bahkan lebih cantik. Ucapnya sambil tersenyum sambil mengusap kepala kecilnya, sebelum melanjutkan, cepat makan. Habiskan dan kita bisa melanjutkan perjalanan. Mem. Si kecil menganggukkan kepalanya dengan gembira, menyendok sepotong wonton dengan sendoknya dan memakannya. Selama perjalanan, karakter Suni yang patuh dan bijaksana membuat Feng Jiu sangat menyukai bocah lelaki itu. Melihatnya membenamkan wajah kecilnya ke dalam mangkuk besar itu sambil memakan wonton, terlihat sangat lembut dan menggemaskan, membuat Feng Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan senyum lembut di wajahnya. Dan tepat di seberang warung kecil di lantai 2 sebuah restoran, seorang pria berpakaian jubah biru tua berdiri di dekat jendela dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dengan pandangan sekilas, dia melihat wanita muda yang cantik jelita mengenakan blus dan rok putih di warung kecil itu yang wajahnya sedikit berpaling dengan senyum lembut di wajahnya. Itu hanya satu pandangan, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dia sangat cantik. Bahkan bagi dia yang telah melihat banyak wanita cantik sebelumnya, harus mengatakan bahwa wanita berpakaian putih itu benar-benar membuat matanya berbinar karena terpesona. Melihatnya duduk di tempat yang sederhana dan kasar, sikapnya lesu dan riang, tetapi di balik sikap santainya itu, ketenangan dan keanggunan yang tak terbantahkan terpancar dari tulang-tulangnya. Dia mungkin menyadari bahwa pria itu sedang menatapnya, dan senyum di wajah wanita itu memudar saat dia mengangkat matanya untuk menatapnya. Saat pria itu menatap matanya, hatinya sedikit bergetar. Betapa indahnya sepasang mata. Sepasang mata jernih itu begitu dalam hingga tak berdasar, tetapi menyembunyikan ketajaman yang mengerikan. Ketika pertama kali melihatnya, dia mengira bahwa dia adalah wanita yang lemah dan lembut dengan kecantikan yang sempurna. Namun, tatapan mata itu telah membuatnya mengerti bahwa wanita ini jelas bukan orang biasa. Tatapannya memancarkan cahaya yang memikat, jernih, dan dipenuhi dengan ketidakpedulian yang dingin. Dia tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun, tanpa rasa malu saat dia menatap matanya dengan tatapan tajam. Melihat itu, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas, matanya terangkat dengan sedikit rasa tertarik. Seorang pria parubaya yang berdiri di belakang pria itu melihatnya dan mengikuti pandangan pria pertama, matanya tertuju pada sosok wanita muda berpakaian putih di kios kecil itu. Dia hanya melihat dengan saksama sejenak sebelum dia menarik kembali pandangannya, untuk berdiri dengan hormat di belakang pria pertama. Feng Jiu pun berbalik dan mulai memakan makanan yang tidak senonoh itu. Pria itu memiliki aura yang luar biasa dan dapat diduga bahwa dia bukan orang biasa. Dia hanya lewat di sini dan tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak terduga di jalan, oleh karena itu, dia tidak lagi memperhatikan pria itu. Akan tetapi, tepat pada saat itu, sejumlah besar orang terlihat berlarian menuju ke suatu lokasi di jalan, dan dia samar-samar dapat mendengar suara-suara perdebatan di sekelilingnya.